akan keluar dari shadow itu, ya, itulah yang disebut sebagai ego. Jadi ego tuh bisa menjadi baik, bisa menjadi nggak baik bagi jiwa. Tergantung siapa yang punya kendali, gitu. Oke? Nah, mungkin teman-teman udah pernah sering lihat bagannya ya. Ntar ya, tak coba cari dulu bagannya ya. Jadi dia juga meng-create satu bagan simple. Bentar, kayaknya belum dikirim nih bagannya. Kenapa ini menjadi penting ya? Jadi kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi sebuah gambaran yang mewakili secara simpel soal perilaku kita yang mungkin kadang-kadang nggak kita sadari, gitu. Nih, ya mungkin teman-teman nih sering ngeliat gambar ini dari Kalium. Ya, ini diri sejatinya. Ya, tapi diri sejati itu terhijab oleh yang namanya shadow. Nah, di dalam diri itu, di kita itu hidup di dua alam nih, realita eksternal dan internal. Ya, ini di dalam diri, ini di luar diri. Nah, untuk kalau dia masih terjebak dengan terbelenggu, diri sejatinya masih terbelenggu oleh shadow, maka proyeksi yang dipakai untuk tampil keluar adalah ego. Dan ego mempunyai topeng, banyak topeng, namanya persona. Ketemu temen, topengnya si ego beda. Ketemu saudara, topengnya si ego berbeda. Ya, jadi dia ada banyak topeng di situ tuh, gonta-ganti. Ya, ketemu teman-teman yang satu keyakinan, beda ego. Ya ketemu bos, paham ya? Oke guys. Nah itulah, selama shadow-nya nggak diberesin, ego akan tetap menjadi pengendali. Dan ego akan punya sekali banyak persona. Nah persona itu banyak topengnya tuh. Ketemu si A, si B, si C, si D beda. Ketemu mertua beda topengnya. Ketemu anak beda topengnya. Ketemu pasangan beda. Ketemu mantan juga beda gitu. Ya. Jadi saya mau ngajak sedikit bahas soal Kalium. Nah, Kalium ini nih penting. Bentar ya guys. Jadi pakai warna kuning aja. Jadi self itu harusnya tuh bercahaya, dia memancar. Tapi pancaran cahayanya ini nggak bisa keluar guys. Ya, karena ada belenggu dari shadow. Nih ada belenggu dari shadow. Sini nih tuh. Ya. Oh pantas. Karena ada belenggu dari shadow. Jadi dia terbelenggu oleh shadow nih, hijab. Dan shadow
diwakili oleh ego. Shadow-shadowmu itu diwakili oleh ego. Nah, ego punya persona, punya topeng. Ketemu si A beda topengnya, ketemu si B beda topengnya, ketemu si C beda lagi topengnya. Ya. Ini yang di ke alam tampak, realita. Ini yang ke dalam batin. Ini batin. Ini realita. Oke. Jadi cahayanya nggak bisa keluar tuh. Nah, kita tuh sekarang mau bahas soal mengenal shadow-nya kita sendiri. Shadow di dalam diri kita sendiri, bayangan dalam diri kita sendiri. Ya, bagian lain yang gelap dari diri kita sendiri. Dalam konsep psikologi Kalium itu ada pembahasan tentang shadow work, atau shadow work itu ngeberesin shadow. Ya. Yang dimana subjeknya adalah si shadow self atau diri bayangan kita sendiri. Apa itu shadow self? Shadow self itu shadow self itu, nih tulisannya. Artinya setiap orang memiliki sisi yang tidak disadari, dan kunci menuju kesehatan mental adalah mengenalnya, bukan malah menolak ataupun membuangnya. Ya, ini adalah bagian dari diri sendiri nih, shadow self itu. Kita ada diri yang diwakili oleh jiwa, jadi setengahnya jiwanya itu dibungkus oleh shadow atau ego. Ya. Dan secara garis besar, shadow self itu artinya setiap orang memiliki sisi yang tidak disadari, dan kunci menuju kesehatan mental adalah mengenalinya, bukan malah menolak ataupun membuangnya. Jadi shadow-nya dikenali. Ya, ini yang nanti akan membentuk mental block. Shadow ini nih membelenggu diri sejati kita. Ya. Nah, shadow itu dari mana? Shadow itu dari yang namanya itu luka batin, inner child, dogma dan doktrin, belief system, trauma. Itulah yang membentuk shadow diri kita yang gelap. Ya. Jadi secara garis besar tuh kita semua punya shadow self. Sisi yang tidak kita sadari, dan kunci menuju kesehatan mental adalah mengenalinya, bukan malah menolak ataupun membuangnya. Ya. Dan itulah yang dikenal sebagai ego. Tapi kalau ego yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Nah, ada dua wajah shadow. Ada sisi dark shadow atau sisi gelap, ada golden shadow, sisi emasnya, sisi terangnya lah. Nah, ya. Kalau dark shadow itu adalah emosi yang sering kita tekan, baik itu amarah hati, iri hati, egois, ya, tidak nerima, dan jika diabaikan
akan muncul dalam bentuk sabotase diri atau kecemasan. Ya. Jadi kita tuh kadang-kadang dari shadow itu, ya, cita-cita termasuk ego atau bukan? Bisa jadi shadow tuh cita-cita tuh. Ya, bisa jadi kalau kita tuh nggak bisa nerima realita kalau arah hidup kita tuh ternyata nggak sesuai dengan cita-cita. Nah itu bisa jadi shadow tuh, nggak nerima tuh artinya tuh, ya. Nah itu jika diabaikan akan muncul dalam bentuk sabotase diri. Ya. Gimana cara kita menghadapi? Nanti dibahas, ya. Nah yang sisi terangnya adalah seringkali kita juga menekan potensi positif karena kurang percaya diri. Ya, berisi kreativitas, bakat tersembunyi dan kekuatan. Jadi shadow itu juga ada sisi yang positifnya. Tapi karena masih dikuasai oleh shadow, jadi kreativitas, bakat, ya, udah itu potensi, itu malah ditekan sama shadow-nya kita. Pernah nggak misalnya gini, kamu jago masak, orang nyobain masakan kamu udah bilang, wah enak lu, kalau lu jualan pasti laku. Tapi shadow-nya bilang, enggak ya kan? Masa sih? Nah jadinya nggak yakin, jadinya nggak pede, jadinya nggak bisa mengeksplor gitu loh, nggak mengakui, ya, meragukan diri sendiri gitu. Masa sih, nggak mungkin lah, ya kan? Gue tuh apa gitu kan? Itu shadow tuh, ya. Jadi dia melakukan yang namanya itu sabotase tanpa disadari. Merendahkan diri, ya. Udah diapresiasi pun dia masih nggak bisa terima, ya. Nah itu shadow. Jadi apatis, betul, jadi apatis. Jadi hati-hati ya. Kita harus kenal itu. Ya. Iya, apa tuh, aku mah serpihan rengginang gitu. Nah itu kan shadow tuh sebenarnya, nggak disadari tapi padahal orang lain tuh sudah mengapresiasi, ya. Thank you Mbak Yu, karena itu program shadow nih. Jadi dia nih shadownya nih, ya shadow. Nah, nanti tulis dulu. Shadownya dari mana? Nah, ini shadownya dari yang namanya luka batin. Inner child. Thank you. Dari yang namanya trauma. Dari yang namanya dogma dan doktrin, dari yang namanya belief, itu yang membentuk shadow, ya. Ya bentuknya jadi nggak pede, nggak yakin sama diri sendiri, gitu loh, ya. Nggak bisa menghargai, mengapresiasi diri gitu, ya. Nah, jadi shadow itu
bisa menekan emosi yang buruk, juga bisa menekan potensi kita sendiri. Hati-hati guys. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah sadari dan integrasikan tuh untuk menjadi individu yang utuh. Kalau dengerin gini aja luka batin bisa hilang, ya nggak bisa lah. Ya kamu harus melakukan yang namanya shadow work. Ya, shadow work itu pekerjaan membereskan shadowmu sendiri, menyembuhkan luka batinmu, ya, ngeberesin shadowmu, menerima dirimu apa adanya, memaafkan orang-orang yang memberi luka. Ya. Kalau dengerin doang bisa hilang mah Mbak Yu. Kamu gak usah sekolah Mbak Yu, nonton YouTube aja. Kamu gak usah belajar apa-apa. Nonton YouTube, dengerin tausiah gitu. Bisa hilang gak pertanyaannya? Ya, jadi perlu dilakukan yang namanya shadow work. Nah, Carl Jung tuh bikin quote ya, gitu. Mas Dwi, quote-nya bilang begini: sampai Anda membuat yang tidak disadari menjadi disadari. Ini kan nggak disadari nih, shadow work ini kan, shadow ini kan nggak disadari tadinya. Kayak meragukan potensi diri sendiri, ya, merendahkan diri sendiri, itu kan nggak disadari, ya. Sampai Anda membuat yang tidak disadari menjadi disadari, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya sebagai nasib. Pernah nggak dengar gitu? Ya. Ada program kita tuh orang susah. Ya, jangan macem-macem. Jangan kebanyakan mimpi. Ya. Program itu tuh nggak disadari loh. Karena nggak disadari, jadinya disebut nasib. Nasib orang miskin. Ya. Makanya perlu disadari. Ya, supaya apa? Supaya kamu bisa mengkoreksi. Supaya kamu bisa merubah itu. Thank you Mami. Wih, di galaksi guys. Alhamdulillah. Nasib tuh namanya. Jadi kata Carl Jung, dia bilang, sampai Anda membuat yang tidak disadari menjadi disadari, ya, maka yang tidak disadari itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya sebagai nasib. Paham ya? Oke? Ya, paham ya? Nah, konsekuensinya apa sih kalau jika diabaikan, nggak disadari? Apa konsekuensinya? Pertama tuh hubungan yang pasti yang buruk tuh. Ya. Aku tuh orang yang terzolimi. Bentar ya guys, telepon dulu ini. Paket kayaknya guys. Ya.
Aku tuh orang sial, aku tuh apes gitu, orang yang selalu mengalami kesialan. Ya. Nah, terus itu akan meng-create satu hubungan yang buruk ke sosial gitu loh. Antara hubungan kamu dengan orang lain. Kalau nggak disadari shadownya, dan kamu akan menyebut itu nasib. Lalu kalau konsekuensi jika ini tidak disadari, shadownya tidak disadari, konsekuensinya sering menyalahkan orang lain, nunjuk keluar terus. Ini gara-gara ibu saya nih, ini gara-gara bapak saya nih, ini gara-gara apa? Saya nggak dikuliahin nih, ini gara-gara saya ini gara-gara pemerintah, ini gara-gara presiden nih. Lama-lama gara-gara Tuhan ini. Ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus ngeberesin shadownya kita. Shadownya apa? Nih shadownya nih guys. Ini shadow yang membelenggu diri sejati kita, yang ditampilkan ke realita sebagai ego. Apa aja shadownya? Luka batin, inner child, trauma, dogma, doktrin, belief system. Jadi kalau di Islam tuh shadow work itu tazkiyatun nafs guys, pensucian jiwa. Kamu mau belajar kalau mau belajar di itu sama gitu. Cuman psikologi barat, ilmu barat itu kan dia lewat jalan yang berbeda. Ya, lewat yang namanya psikologi klinis. Nah, selain itu apa? Perasaan yang tidak tenang. Atau jiwanya nggak tenang dia. Kalau misalnya shadownya, jiwanya, ya, luka batin dan segalanya itu nggak diberesin. Ya. Nah, kalau nggak disadari shadownya, itulah yang disebut nasib. Kamu sebutnya nasib, padahal bukan nasib, guys. Program itu semua. Program shadow. Ya. Kalau diberesin tahap awalnya ngakuin dulu dong. Ya, akui dulu. Cara melakukan shadow work itu gimana? Pertama, seperti biasa, akui. Kalau kita udah akui, kita juga salah, kita jadinya nggak nyalain orang lain, guys. Kedua, terima. Ya, kalau kita udah akui kita yang salah, ya akan lebih mudah bagi kita untuk terima. Yang ketiga, pahami. Nah, jadi ada pemaknaan ulang. Yang keempat, baru bisa lampaui. Ya. Kalau udah diterima, ada pemaknaan ulang, baru bisa dilampaui. Nah, orang tuh kadang-kadang langsung belajar nerima, tapi nggak mau ngakuin. Itulah makanya shadownya masih ada, egonya masih yang namanya itu
dominan, karena nggak pernah diakui. Ego kan nggak mau ngaku salah, ego. Nah kadang-kadang kita terburu-buru harus terima, tapi kenapa kok saya udah terima tapi masih ngulang realitanya? Iya karena kamu nggak pernah ngakuin. Kamu juga punya andil, gitu loh. Ya. Ini simpelnya guys. Kalau kerana batinnya guys, ya. Kalau di kerana batin dan spiritualnya ya, tobat namanya itu, aku itu guys. Aduh Tuhan, saya ngaku salah Tuhan. Aduh, saya siap menerima semuanya gitu. Lah. Kamu nyalain orang nggak kalau gitu? Enggak. Terus kamu ridho nggak? Ridho. Kalau udah tobat, saya belajar ridho nih. Nah, lebih mudah guys. Gitu. Ya. Mudah nggak? Mudah. Terus abis itu begitu udah tobat, udah ridho, loh ternyata saya didatengin orang yang ngebenci saya itu, ternyata Tuhan loh yang ngatur loh supaya saya bisa kembali ke jiwa tenang. Kita nggak nyalain orang itu lagi, tapi ada pemahaman di situ. Oh ternyata nih Tuhan yang ngatur nih, biar saya belajar tobat, supaya saya belajar ridho, supaya saya belajar untuk menyadari kalau semua sudah sempurna diatur oleh Tuhan untuk saya bisa tenang jiwanya gitu. Nah kalau udah dapat pemaknaan ulang, masuk udah melampaui dia. Dia kalau udah melampaui, dia udah pasti nggak jadi looping untuk urusan itu lagi. Gitu. Baru bisa masuk ke jiwa tenang. Nah, di saat dia sudah melakukan shadow work pelan demi perlahan, maka dia akan kembali menjadi utuh. Ya, nggak ada lagi ego yang merongrong. Ya, nggak ada lagi yang namanya itu penolakan, kabur dari realita. Nggak ada lagi itu yang namanya itu makan hati. Nggak ada lagi yang namanya ekspresif, marah-marah berlebihan. Bukan marah nggak boleh ya, boleh, tapi jangan berlebih guys. Ntar kamu stroke nanti. Ya. Nah manfaatnya apa sih kalau udah kembali menjadi utuh gitu? Jadi jika kita berani menghadapi dan menerima bayangan kita sendiri atau kegelapan kita sendiri, thank you, maka kita akan mendapatkan yang namanya kembali kekuatan internal kita, kekuatan batin kita guys. Ya, yang dimana tidak lagi perlu takut, yang dimana tidak perlu lagi emosi berlebih. Ya. Yang kedua yang pasti adalah tadi urusan tobat,
yang berujung ridho. Ini kan urusannya nih vertikal nih, hubungan vertikal nih. Tunggu, pakai gambar aja ya. Nah, ini urusan vertikalnya nih. Ini tobat. Ini urusan vertikal. Ya. Nah, pada saat urusan vertikal, maka urusan horizontalnya akan jauh lebih baik. Habluminalanya udah selesai, habluminanasnya pasti selesai. Ya. Karena kita tidak lagi tuh menyalahkan gitu yang di luar diri, tetapi belajar menyadari. Ya, dan kita tidak memproyeksikan, nggak nyalain siapa-siapa lagi gitu. Bahkan orang yang sudah memberi kita luka itu kita syukuri, karena lewat dialah kita belajar gitu mengenai hubungan vertikal ini. Sampai sini paham nggak? Aduh, takutnya pada loading ini. Paham ya? Alhamdulillah. Takutnya pada bengong, pada nggak paham ini. Aduh, repot ya. Jadi ini urusan vertikal nih, ini nih. Ini urusan horizontal. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kebebasan kreatif. Nah, mulailah masuk ke mengakses kreativitas. Energi yang tadinya dipakai untuk menekan emosi, sekarang dialihkan untuk diolah menjadi karya. Ya. Di saat kita udah membereskan shadow itu, udah melakukan shadow work. Jadi pada saat kamu melakukan shadow work, ya kan ini shadownya udah nggak ada nih. Shadownya udah nggak ada. Otomatis belenggunya udah nggak ada. Otomatis karena belenggunya udah nggak ada, yang terjadi adalah pancaran selfnya tuh keluar tuh. Wih, memancar. Cahayanya nyala tuh, memancar. Ya kan, tadi kan terbelenggu kan, kekunci dia tuh. Sekarang memancar dia. Bahkan sampai keluar dia. Ya, kalau benar-benar jadi diri dia sendiri yang unik dan otentik. Meradiasi. Ini. Ya. Glowing ya, tapi bukan karena skincare glowing ya guys. Tapi glowing karena apa? Glowingnya karena kamu menjadi dirimu yang sejati, yaitu makhluk cahaya. Wih, makhluk tuh. Ya. Bentar ya, rapiin dulu. Kayaknya ini mesti digedein deh bentar. Nah, ini kan udah. Tunggu. Set. Ini berarti pakai yang ini. Nah, atau pakai yang ini digedein. Gini aja tuh. Jadi dia meradiasi. Bahkan keluar gitu.
kerana realita tuh. Gitu. Ya, yang tadinya terbungkus oleh hijab, sekarang keluar dia. Pada saat kamu sudah menyelesaikan shadownya, diberesin shadownya itu, tazkiyatun nafsnya diselesaikan, sucikan jiwanya. Nah pada saat dia pensucian jiwa, dia kan mulai makin mengenal diri dia sendiri kan. Wah, cahayanya tuh langsung ya menyinari. Ya, nah makanya di saat dia bisa memancarkan cahayanya ke ranah realita, maka orang-orang yang masih terbelenggu dalam kegelapan itu, ya, dia akan tertarik oleh cahayanya ini. Yang dilakukan apa? Dia hanya cukup berbagi cahaya. Itulah yang disebut sebagai pekerja cahaya, guys, light worker. Baru sadar ya. Baru dia menjadi yang otentik. Otentisitas. Menjadi diri sendiri yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa diimprovisasi dan ditambahkan apapun. Karena sejatinya kita adalah makhluk cahaya. Ya. Kan jadinya kan orang yang udah selesai sama dirinya dia tuh bercahaya, dia tuh. Cahayanya itu sampai menyinari, sampai keluar karena realita tuh. Nah orang-orang yang masih dalam kegelapannya dibikin shadow lah ya. Orang-orang yang masih dalam kegelapan akan tertarik dengan cahaya ini. Nah tugas kita hanya berbagi cahaya. Ya. Tidak takut dengan emosi sendiri, ya nggak ditakut-takutin, nggak anxiety, nggak kecemasan berlebih gitu. Nah di situ dia kembali menjadi dirinya sendiri, yaitu diri yang unik dan otentik. Ya, ini setelah dia melakukan shadow work, ujungnya adalah penerimaan. Jadi ini hanya bisa selesai dengan yang namanya acceptance atau penerimaan. Nah, penerimaan inilah mulainya dari sini. Ya. Makanya sejatinya ini adalah cahaya. Pada saat dia berbagi cahaya, itulah yang disebut sebagai pekerja cahaya. Tugasnya berbagi cahaya, light worker. Ya. Nah, pada saat dia jadi diri dia sendiri, baru dia mengakses kesadaran-kesadaran lainnya. Ya, personal unconscious. Diri sejati kan unik dan otentik tuh. Ada kesadaran personal, ya.
kesadaran personal yang nggak disadari. Ini ranahnya potensi dan misi. Baru tuh kebuka yang namanya collective unconscious. Collective unconscious, kolektif itu kan kumpulan. Unconscious itu bawah sadar. Maksudnya gimana? Kita itu sedari awal itu punya garis keturunan. Nah, garis leluhur itu, garis keturunan itu yang disebut sebagai kumpulan dari beberapa tingkatan leluhur sampai di titik kita nih. Tapi ranahnya tidak disadari. Pada saat dia sudah melakukan shadow, dia udah balik menjadi diri sendiri. Ini akan dikenali dengan sendirinya. Cukup di download gitu loh. Ya. Makanya jawabannya adanya di mana? Di dalam dirimu sendiri, guys, di ranah batin, bukan di luar. Bukan dengan kamu belajar past life. Ya buat apa tuh belajar past life? Kalau belajar past life kamu nggak bisa nerima, jadinya apa? Shadow lagi. Aduh, makanya tuh ada dongeng sebelum kita lahir ke dunia itu kita tuh dikasih yang namanya itu jamu. Obat, suruh minum, guys. Ini dongeng ya. Suruh minum sebelum lahir. Kamu sebelum masuk nih ke rahim nih, minum dulu. Minum. Itu namanya obat lupa, guys. Kenapa? Karena kalau kamu nggak minum, begitu kamu lahir, kamu ingat semua. Tugas kamu itu nggak ngurusin misi, nggak ngakses potensi. Kerjaannya apa, guys? Nyari istri yang dulu. Kemana? Aduh, di dunia ini. Kalau jadi manusia, kalau jadi kambing ya kamu kawinin lagi aja sono. Ayo, ya kan? Pas udah ketemu kambing, wah ketemu nih sama kambing, ini istriku gitu kok, kawin ya begitu kawin, nggak taunya guys. Bentar, ini kok kenapa ada musik? Ini kok kenapa? Gara-gara twin flame, dikejar-kejar mulu, nggak tahu twin flame-nya jadi kambing. Begitu udah jadi kambing dibawa pulang, ya kan? Besokannya Lebaran kurban, pisah lagi kan? Aduh, ya kan? Masa ngulang lagi? Itulah makanya gunanya kamu lupa tuh di situ. Jadi fokus ke present moment, di sini saat ini sekarang, ya. Betul. Ngapain gitu loh ya? Ngapain juga kamu tuh kepo, bayar orang, baca yang namanya itu data karma, udah mahal-mahal, nggak dikasih penjelasan, kamu sampai bingung sendiri. Ayo, siapa yang pernah? Jujur. Ngaku.
ya kan? Soalnya banyak DM saya gitu. Kok ini maksudnya gimana ya? Saya dibacain pas live saya gini. Lah kamu nanya ke siapa? Suruh saya yang jelasin nih. Nggak jelas ini. Kenapa nggak nanya ke sana? Waktunya habis kok gitu. Uangnya nggak cukup kok. Ribet hidup. Ya. Ujung-ujungnya gantung guys. Jadi saya harus gimana kok? Ya jangan nanya saya tuh. Ya, paling enggak ridho belajar nerima apa adanya soal saat ini. Ya, soalnya banyak guys jasa-jasa buka. Bener kagak bener juga nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi hati-hati ya. Nah, yang terakhir adalah kembali menjadi diri yang unik dan otentik. Cahayanya langsung keluar guys. Shoot. Kesimpulan dari menerima shadow self dan juga melakukan shadow work, ya, tujuannya bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi manusia yang utuh, unik, dan juga otentik. Ya, apa adanya, sebagaimana mestinya, gitu loh. Berikutnya adalah mengakses jiwa yang tidak hanya sudah tenang, tetapi juga kreatif. Dengan sendirinya kamu akan kreatif tuh. Ya. Lalu mulai bisa masuk ke bab potensi aktualisasi. Nah ini baru kita ngomong. Kalau dia udah beres, baru bisa nyadarin soal potensi. Oh saya tuh bisa ini, gitu. Kalau udah potensi dan potensinya sudah bisa diaktualisasi, diwujudkan, baru ngomong soal misi. Lah nggak ngerti diri, nggak kenal potensi, tiba-tiba mau menjalankan misi jiwa, lah angel. Kalau masih kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain, berarti belum ridho. Ya menurutmu Mbak Yu? Ditanyakan pula. Yang kamu rasakan itu konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Emang pilihan orang tuh harus sama kayak kamu? Nah, kalau udah ketemu potensi, barulah potensi itu bisa diaktualisasikan menjadi karya dari ekspresi jiwa yang tenang dan kreatif. Udah pernah ketemu belum orang begitu guys? Nah, udah pernah ketemu belum orang yang begini? Udah. Ya jadilah kayak seperti itu. Ya. Nah, bagus, beresin, ya. Jadi stop, ya. Lari dari shadowmu sendiri. Namun mulailah mengenali emosi yang paling sering Anda hindari. Karena di sanalah letak pertumbuhan dan evolusi jiwamu tanpa diimprovisasi dan ditambahkan apapun. Jalanin aja apa adanya, sebagaimana mestinya guys. Nah, kadang-kadang dikit-dikit diimprovisasi, tapi harusnya gitu kan, ditambahin lagi gitu loh. Ibarat bakso,
kebanyakan saus, kan udah nggak otentik tuh. Sampai-sampai sambal sama saus lebih banyak dari kuahnya. Jadinya nggak otentik guys. Terlalu banyak ditambahkan, terlalu banyak diimprovisasi. Karena kalau diimprovisasi nanti bisa menjebak tuh. Ibarat kayak cerita burung sama ikan. Ya. Udah tahu, kamu udah sadar kamu itu ikan. Potensinya ya jadilah ikan yang terbaik di air gitu loh. Tapi karena diimprovisasi, kayaknya gue bisa terbang deh gitu ya. Kejebak lagi, shadow lagi gitu loh. Ya kan? Proses shadow work lama ya kok. Ya tergantung penerimaannya, level penerimaannya sebenarnya. Yang bikin cepet tuh kalau udah bisa nerima satu, nerima yang lainnya, berprosesnya cepet. Nah kadang-kadang yang paling berat itu dengan orang-orang terdekat, pasangan, anak, bapak, ibu. Itu yang paling sakit, menyakitkan sebenarnya. Yang paling berat untuk diproses. Kalau tetangga, temen mah gampang, karena kita punya pilihan gitu loh. Gue nggak mau lagi bergaul sama dia gitu. Ya itu selesai, nerimanya lebih mudah gitu. Tapi kalau keluarga, pasangan, jodoh itu kan nggak bisa. Itu sudah diatur sama Tuhan. Justru guru-guru besar itu gitu loh. Makanya kalau belajar di sini masih suami saya kok, turun aja udah sana. Gitu loh. Masa belajar begitu lama masih nyalain pasangan. Ya. Justru di sini tuh tempat untuk kamu tuh bertanya, ini saya kenapa? Nah itu baru benar, kita bahas diri kita sendiri gitu loh. Bukan lagi suami saya tuh kok. Ya berarti kamu muter-muter aja di situ. Lowong suami juga kamu yang milih tuh. Kamu dipaksa apa? Nikahnya dulu. Ya, jadi kuncinya adalah mengenali kegelapan kita sendiri, gitu, shadownya kita sendiri, egonya kita sendiri, topeng-topeng dari egonya yang kita pakai. Satu ego kita tuh punya banyak topeng guys. Ketemu mertua beda, ketemu bos beda, ketemu teman baik beda, ketemu teman nggak baik juga beda topengnya. Ya. Selama shadow-nya nggak diberesin, dia akan membelenggu. Kesejatianmu, cahayamu tuh akan terbelenggu. Dan ego yang akan dominan tampil keluar diri. Menggunakan topeng-topeng ini pada saat dia ke realita. Ya, jadi begitu ini udah diberesin lewat yang namanya penerimaan, ya, ridho, ya, belenggu ini udah nggak ada, kebuka, jadi cahayanya bisa keluar ya, sampai ke realita. Nah, sampai orang-orang yang masih dalam kegelapan, masih dalam shadow-nya itu, ya, itu tertarik tuh dengan cahayanya kita tuh. Makanya kita bisa berbagi cahaya. Ya, itulah yang disebut sebagai pekerja cahaya, light worker. Oke guys. Jadi sadari, kenali, sadari, koreksi. Ya.
Karena yang bisa beresin ini dirimu sendiri. Ya, bukan orang lain guys. Gak ada tuh yang bisa menyembuhkan luka batinmu selain dirimu sendiri. Ya. Tapi energi dia yang negatif bisa pindah gak ke kita? Gak bisa. Kalau kamu gak ngizinin, kalau kamu beri fokus, ya jadi. Tapi kalau kamu gak ngizinin, kamu nggak bisa. Paling pegel-pegel ya, 2-3 hari juga hilang. Energi-energi gitu kenapa kalau nggak diizinin cuma nempel di kulit luar aja, nggak sampai masuk ke dalam. Yang bisa bawa masuk ke dalam siapa? Kamu sendiri yang izinin dia masuk. Lewat apa? Lewat pikiran, fokusnya ke dia, ketakutan jadinya cemas, overthinking. Apakah anak 13 tahun? Ya udah, dia kan dari shadow itu kan dimulai dari golden age tuh, umur 7 tahun. Ya.